permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru bernama Bapak Samsu Marlin. Beliau ingin mendiskusikan permasalahan tentang pembelajaran berdiferensiasi proses yang akan didiskusikan dengan Ibu Farida. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marlin, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah saya baik juga, Pak. Kelasnya aman, Pak? Anak-anak aman di kelas? Ya, kita sudah tahu kondisi di lingkungan sekolah kita ya. Begitu sudah, Ibu, anak-anak aman-aman saja, Bu. Alhamdulillah. Jadi kemarin itu kan Pak Marlin mau janjian dengan saya. Nah, ada apa itu, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ada, Bu. Ini saya mau curhat nih, Bu. Boleh, Pak. Nah, perasaan hari ini Pak Marlin seperti apa perasaannya hari ini? Sekarang ini alhamdulillah tenang saya rasa, Bu. Tapi ada sedikit kegalauan yang saya rasakan, Bu. Alhamdulillah, Pak Marlin dalam posisi tenang ya. Nah, jadi tadi Bapak mengungkapkan adanya kegalauan. Nah, topik apa nih, Pak, yang akan Bapak ceritakan? Coba Bapak cerita dulu permasalahannya seperti apa. Begini, Bu, Pak. Saya ini akan melakukan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu. Saya ingin mendapatkan pencerahan dari penguatan agar tidak ragu dan galau begitu, Bu, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Pak. Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum kita mengobrol lebih jauh nih, apa yang Bapak inginkan dari percakapan atau obrolan kita ini? Saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan berdiferensiasi proses di kelas ini. Jadi, Bapak ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran diferensiasi proses di kelas ya, Pak. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira nih, situasi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang telah Bapak lakukan atau pernah Bapak lakukan sebelumnya? Saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk, Ibu, yaitu membuat sesuatu, itu ada hasilnya, Bu. Kali ini saya akan mencoba untuk melakukan diferensiasi proses. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen diagnostik, mengelompokkan murid dengan 3 gaya belajar, ada kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik, dan menanyakan kepada murid itu sendiri kesukaan dan minat mereka seperti apa, Ibu. Luar biasa ya, ternyata pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dari Pak Marlin ini sudah cukup banyak menurut saya. Baik, Bapak telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, salah satunya mengelompokkan tadi ya gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, gaya belajar tersebut, mana nih yang lebih dominan, lebih banyak gitu presentasinya, Pak? Dari ketiga kelompok gaya belajar ya tersebut hampir sama semua banyaknya, Bu, hampir semua. Oke, baik ya, dari 3 kelompok gaya belajar yang sama banyaknya. Kira-kira nih, pilihan apa yang Bapak miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi? Dan apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi proses itu terwujud dan berjalan dengan baik, Pak? Saya akan melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat mereka, dan pilihan yang saya miliki. Mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan
media seperti audiovisual dan memberikan LKPD yang baik seperti kelompok gaya belajar visual. Saya akan menyampaikan materi melalui gambar, Bu. Untuk audio saya akan menampilkan suara, dan kelompok kinestetiknya saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan, Ibu. Oke, kemudian komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan maksimal? Yang saya akan lakukan di sini, Bu, saya akan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan sejawat saya untuk memantau saat saya melaksanakan atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid itu sendiri, bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, Ibu. Sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid itu sendiri, Ibu. Wah, baik, luar biasa sekali ya Pak Marlin. Dengan evaluasi dan refleksi, Bapak akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran berdiferensiasi proses ya. Nah, kemudian langkah awal apa yang akan direncanakan Bapak nih untuk mempersiapkan hal tersebut? Langkah awal yang sebagai persiapan saya, Bu, saya akan melakukan atau membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran, menentukan media pembelajaran seperti audiovisual dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan karena nantinya akan ada praktik oleh murid itu sendiri. Oke, jadi rencananya sudah matang ya Pak. Kira-kira nih, kapan Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses tersebut, Pak? Insya Allah minggu depan, Bu. Nah, saya akan mempersiapkan terlebih dahulu melakukan perbincangan dengan rekan sejawat serta kepala sekolah saya, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bapak telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah serta rekan sejawatnya juga, serta mengungkapkan gaya belajar murid. Bapak juga menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya nih Pak, bagaimana perasaan Pak Marlin dan apa kesimpulan yang Bapak dapat nih dari percakapan santai kita hari ini? Alhamdulillah saya merasa lebih terbuka, Bu, lebih tercerahkan mengenai apa yang saya harus lakukan. Kesimpulannya, saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi dan kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti audiovisual dan praktik agar kebutuhan murid yang dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi proses itu. Saya akan melibatkan rekan saya juga, dan sekarang saya lebih bersemangat, Bu, ingin segera mencobanya di kelas. Terima kasih, Ibu. Dengan adanya obrolan santai ini, rasa galau saya sedikit terobati begitu. Alhamdulillah ya, sama-sama Pak Marlin. Alhamdulillah sekali Pak Marlin sudah bisa menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi yang Pak Marlin miliki sendiri nih. Tetap semangat ya Pak, insya Allah kita pasti bisa Pak menyelesaikan permasalahan apapun itu yang kita hadapi. Ya, terima kasih Bu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi selanjutnya Bu ya. Oke Pak, baik. Saya akan selalu menantikan obrolan menarik nih dari Pak Marlin. Mohon pamit ya Bu ya. Oke Pak, iya Pak. Nanti kita akan jadwalkan ya pertemuan selanjutnya untuk mengetahui progres dari program Pak Marlin ini. Baik Bu, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Marlin.